Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Dwi Cahyo, semester 3, jurusan Teknik Industri. NPM saya 19120017. Kali ini saya akan coba presentasi tentang ergonomi dan perancangan sistem kerja. Gak usah lama-lama, mari simak. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua yang udah nonton. Oke, ini dia ergonomi dan sistem perancangan kerja by Rian Dwi Cahyo. Yang pertama itu pengertian ergonomi. Ergonomika atau ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dengan elemen-elemen lain dalam suatu sistem, serta profesi yang mempraktikkan teori prinsip data dan metode dalam perancangan untuk mengoptimalkan sistem agar sesuai dengan kebutuhan, kelemahan, dan keterampilan manusia. Jadi ini merancang untuk mengoptimalkan suatu pekerjaan lah, suatu profesi, mengatur agar semua itu berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya seperti itu. Yang kedua, ergonomi menurut para ahli. Yang pertama yaitu Wingjo Subroto tahun 2003. Pengertian ergonomi menurut beliau adalah ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi mengenai kemampuan dan keterbatasan manusia dalam merancang suatu sistem kerja sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem tersebut yang lebih baik. Jadi sistem kerja sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem tersebut yang lebih baik. Jadi ini tujuannya yaitu melalui sistem pekerjaan yang efektif, efisien, aman, dan nyaman. Menurut Wijong Subroto. Agak susah namanya ya. Wigdo Subroto lah, pokoknya itulah. Yang kedua, Ginting Rosnani 2010. Pengertian ergonomi menurut beliau yaitu suatu cabang keilmuan yang sistematis untuk memanfaatkan informasi mengenai sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia dalam merancang suatu sistem kerja sehingga orang dapat hidup dan juga bekerja pada suatu sistem yang baik, yaitu untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui pekerjaan yang efektif, efisien, aman, dan nyaman. Mungkin ini pendapatnya hampir mirip, ya mungkin mirip dengan yang nomor 1 ya. Selanjutnya Sri Tomo. Sri Tomo. Pengertian ergonomi menurut Sri Tomo adalah disiplin ilmu yang mempelajari manusia yang berkaitan dengan pekerjaannya. Ini cukup simpel. Yang penting menurutnya itu yang penting disiplin ilmu, mempelajari tentang sistem yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang keempat, The International Ergonomic Association tahun 2000. Pengertian ini adalah suatu disiplin ilmiah yang urgent untuk diperhatikan interaksi antara manusia dan bagian lain dalam elemen sebuah sistem dan juga profesi yang mengaplikasi teori, prinsip-prinsip data, dan juga metode yang dirancang untuk mengoptimasikan kesejahteraan manusia dan juga keseluruhan kinerja dari sistem. Ya, ini menimbulkan itu ya, pokoknya ini suatu pengaplikasian teori ini. Yang kelima, Eko Nurmianto tahun 2004. Pengertian ergonomi menurut Eko adalah studi tentang aspek manusia dalam lingkungan kerja yang ditinjau dari anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain perancangan. Ini menyangkut tentang aspek-aspek dalam pekerjaan ya. Menurut Eko ini
tentang jasmani, rohani, lingkungan, dan lain-lain. Mungkin seperti itulah. Yang keenam, Tarwaka 2004. Pengertian ergonomi menurut Tarwaka adalah ilmu, seni, dan penerapan teknologi untuk menyerasikan antara fasilitas yang digunakan baik dalam beraktivitas maupun dalam istirahat atas dasar kemampuan dan keterbatasan manusia baik fisik maupun mental, sehingga kualitas hidup secara keseluruhan menjadi lebih baik. Lebih ke dalam penerapan teknologi untuk menyatukan antara fasilitas, aktivitas, dan kualitas si karyawan tersebut. Mungkin seperti itu kurang lebih. Sumakmur. Yang ketujuh, Sumakmur tahun 1989. Pengertian ergonomi menurut Sumakmur adalah komponen kegiatan dalam ruang lingkup hiperke yang antara lain meliputi penyerasian pekerjaan terhadap tenaga kerja secara timbal balik untuk efisiensi dan kenyamanan kerja. Terus yang ke-8, Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2007. Ergonomi menurutnya adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitan dengan pekerjaan mereka. Yang ke-9, OSA. OSA menurut OSA adalah praktek dalam mendesain peralatan. Jadi OSA ini adalah praktek dalam mendesain peralatan dan perincian pekerjaan suatu dengan kapasitas pekerja dengan tujuan untuk mencegah cedera pada pekerja. Jadi kalau OSA ini lebih ke dalam keamanan ya, dalam mungkin keselamatan dalam pekerjaan. 10, NIOS. Pengertian menurut NIOS adalah suatu penerapan ilmu pengetahuan yang lebih baik, yang lebih menitik beratkan rancangan fasilitas peralatan. Perkakas suatu dengan karakteristik anatomi, fisiologi, biomekanik, persepsi, serta sikap kebiasaan manusia. Yang 11, Surta Laksana. Menurut Surta Laksana adalah ilmu atau kaidah yang mempelajari manusia sebagai komponen dari suatu sistem kerja, mencakup karakteristik fisik maupun non-fisik, keterbatasan manusia dan kemampuannya dalam rangka merancang suatu sistem yang efektif, aman, sehat, dan efisien. Oke, ini ergonomi menurut para ahli ya. Kurang lebihnya sih seperti itu. Karena mohon maaf apabila kata-kata saya banyak yang miss, banyak yang salah, kurang baku juga. Selanjutnya yaitu tujuan ergonomi. Ergonomi juga ada menurutnya nih. Jadi yang pertama itu tujuan menurut Santoso 2004. Terdapat 4 tujuan utama ergonomi, yaitu 1. Memaksimalkan efisiensi karyawan. 2. Memperbaiki kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketiga, menganjurkan agar bekerja aman, nyaman, dan bersemangat. Yang keempat, memaksimalkan bentuk kerja yang meyakinkan. Yang kedua, menurut Tarwaka 2004, terdapat beberapa tujuan yang akan dicapai dengan menerapkan ergonomi, antara lain 1. Kesejahteraan fisik dan mental meningkat dengan cara mencegah cedera. Jadi yang pertama ini adalah dia mengutamakan keselamatan pada diri karyawan itu sendiri agar tidak terjadi penurunan mental, beban fisik, dan penyakit karena bekerja. Yang kedua, kesejahteraan sosial menjadi meningkat dengan peningkatan kualitas kontak sosial dan koordinasi kerja secara tepat. Kurang lebihnya sih ini kontak sosial itu maksudnya dia saling berbaur ya antara pekerja yang satu dengan yang lain. Terus koordinasi kerja itu maksudnya itu jadi jadwal piket, terus jadwal shift itu mungkin lebih kondusif agar peningkatan jaminan sosial itu baik selama kurun waktu usia produktif ataupun setelah tidak produktif. Yang ketiga,
terciptanya keseimbangan rasional terhadap aspek teknis, ekonomis, dan antropologis dari masing-masing sistem yang kerja yang dilaksanakan sehingga tercipta kualitas kerja dan kualitas hidup yang tinggi. Jadi aspek teknis, ekonomis, dan antropologis jika dilaksanakan itu akan menciptakan kualitas kerja dan kualitas hidup yang tinggi. Selanjutnya adalah manfaat ergonomi. Kerja meningkat, misalnya kecepatan, ketepatan, keselamatan, dan mengurangi energi ketika bekerja. Jadi kalau misalkan kita memanfaatkan ergonomi, pasti dalam pekerjaan itu kerja kita meningkat. Seperti speed kita ketika bekerja, ketepatan kita, ketelitian kita, dan mengurangi yang namanya cedera pada saat bekerja. Yang kedua yaitu waktu menjadi berkurang dan juga biaya pelatihan dan pendidikan. Nah, kalau misalkan kita berergonomi dalam pekerjaan, biaya untuk sebuah training atau pendidikan itu berkurang karena kita selalu memanfaatkan ergonomi di dalam pekerjaan. Yang ketiga, optimalisasi terhadap sumber daya manusia dengan meningkatkan keterampilan yang diperlukan. Jadi maksudnya itu kalau misalkan ada proyek-proyek baru di dalam perusahaan, nah di situ kita harus mengoptimalisasinya, mengoptimalisasikan semua karyawan. Jadi karyawan itu harus kita tingkatkan keterampilannya. Yang keempat, efisiensi waktu agar tidak terbuang percuma. Jadi kita harus manfaatin waktu sebaik mungkin, diatur sebisa mungkin agar tak ada waktu yang terbuang dengan percuma. Yang kelima, kenyamanan karyawan ketika bekerja menjadi meningkat. Kenyamanan ini tercipta itu dari lingkungan kerja, baik sosial maupun non sosial. Mungkin sosial itu maksudnya kita berbaur dengan pekerja lain dengan baik, terus sopan, ramah, saling membantu, tolong menolong. Non sosial itu kita maksudnya membersihkan tempat kerja, terus membuang sampah pada tempatnya. Contoh kecilnya itu seperti itulah kurang lebih. Selanjutnya, prinsip ergonomi, yaitu suatu panduan dalam penerapan ergonomi di tempat kerja. Nah, ini menurut Baiduri, prinsip ergonomi antara lain: 1. Berkurangnya kelebihan beban. 2. Meliputi jarang ruang. 3. Memperkecil gerakan statis. 4. Menjadi supaya display dan contoh cepat dimengerti. Bekerja dalam posisi dan postur normal. Meletakkan peralatan ada dalam jangkauan. Berkurangnya gerakan berulang dan berlebihan. Terciptanya lingkungan kerja yang nyaman. Memperkecil resiko titik beban. Melakukan gerakan olahraga dan peregangan ketika bekerja. Bekerja selaras dengan ketinggian dimensi tubuh. Jadi contoh tuh yang ada di gambar tuh di samping. Nah, kalau kita lagi di depan laptop itu sebisa mungkin kita duduk sesuai dengan ergonomi. Terus apabila kita berdiri itu sesuai dengan ergonomi. Maksudnya sesuai dengan ergonomi itu kita duduk senyaman mungkin. Karena duduk itu ada aturannya juga. Terus kita di depan meja kerja, di depan komputer tuh ada aturannya juga, berapa jarak antara layar monitor dengan mata kita. Kurang lebihnya sih seperti itu. Agar apabila kalau kita duduk dengan nyaman, pasti kerja kita juga akan efektif. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah tonton video presentasi dari saya tentang ergonomi dan perancangan kerja. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang tepat. Mungkin itu kesalahan memang dari diri saya sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves.